Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, serta nikmat napas yang tidak henti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman, untuk pembahasan audio hari ini tentang pemahaman syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Bagi teman-teman yang memahami ini, tentulah bagi yang sudah pernah memahami ini bukanlah hal yang langka ya teman-teman. Mungkin sebagian orang sudah memahami apa itu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Kalau kita diibaratkan itu syariat itu perahu, hakikat itu lautan, syariat itu perahu, tarikat itu lautan, hakikatnya kita menyelam ke dalam lautan, makrifatnya kita mengambil intan berlian di dalam laut, di dasar lautan tersebut. Nah, itu ibaratnya teman-teman ya. Jadi perjalanan itu bukan suatu tingkatan, tapi saling membutuhkan satu sama lain antara syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Tapi saya ingin menambahkan sedikit ya buat teman-teman. Kalau bagi pribadi saya, syariat, tarikat, hakikat, makrifat itu masih kurang teman-teman. Ibarat kelima jari kita masih kurang satu. Apa itu? Syariat, tarikat, hakikat, makrifat, Islam teman-teman. Lalu apa yang dimaksud Islam di sini? Islam di sini yang dimaksud bukan kita harus beragama Islam. Kalau untuk pemahaman saya teman-teman ya. Ini sekali lagi saya bercerita seperti ini bukan berarti saya menggoyahkan keyakinan atau mengajak keimanan Anda untuk berpindah ke saya, enggak. Ini hanya berbagi pengalaman saja. Jadi syariat, tarikat, hakikat, makrifat, Islam. Apa yang dimaksud Islam tersebut? Islam yang saya katakan ini bukan Islam atau beragama Islam. Bukan seperti itu. Jadi Islam yang saya maksud itu, Islam artinya adalah selamat. Itu beda teman-teman ya. Bukan Islam itu sebagai agama. Ya memang Islam agama, tapi pemahaman yang saya jelaskan sini bukan tentang agama seperti Islam kebanyakan itu ya. Jadi syariat, tarekat, hakikat, makrifat, Islam. Jadi barang tentu yang namanya diibaratkan kalau kita ilmu sampai ke makrifat tadi, itu belum sempurna teman-teman. Karena apa? Karena kita belum mencapai kelimanya. Ibarat jari itu kurang lengkap. Kalau di ibarat kita sholat itu kalau nggak 5 waktu itu kurang lengkap. Nah, maka disebut Islam itu. Jadi kalau syariat, tarikat, hakikat, makrifat, kalau tanpa Islam masih belum sampai itu teman-teman. Jadi untuk pemahaman arti Islam sebagai selamat itu bukan main-main teman-teman. Makanya saya katakan di awal tadi, bukan seperti yang Islam kebanyakan itu maksudnya. Islam di sini artinya itu selamat teman-teman. Apa yang selamat? Ya secara kenyataan jasmani dan rohani. Diibaratkan kalau kita masih di dunia ini selamat tadi, terhindar dari segala bala. Contoh misalkan kita dalam perjalanan tiba-tiba ada motor yang menghantam atau mobil yang menghantam, kitanya nggak apa-apa teman-teman, kitanya nggak apa-apa, motornya aja yang hancur. Nah itu yang dinamakan selamat. Bukan berarti kita sakti, nggak, beda teman-teman ya. Ini pengertiannya harus benar-benar kita pahami. Antara selamat dengan sakti itu beda teman-teman. Jadi misalkan ada
hal sesuatu atau kita katakan balak lah, yang waktu saat kita berjalan kan nggak tahu kita arah yang mana kita tuju. Tapi kalau kita sudah memahami tentang Islam ini, kita selamat teman-teman. Apa Islam ini yang saya katakan selamat tadi? Terhindar dari bala. Nah, terus yang selamat jasmani yang seperti itu. Nah, yang selamat rohani ini benar-benar selamat dari perjalanan kita teman-teman. Dan ini jadi untuk Islam di sini benar-benar artian selamat teman-teman ya, dari jasad maupun rohani, dari dunia maupun akhirat. Jadi contoh kecilnya yang seperti saya jelaskan tadi, untuk kalau kita sudah memahami arti Islam yang sebenarnya, jadi saat kita dihadang suatu masalah atau ada balak yang mau menghampirin, itu terhindar teman-teman. Walaupun kendaraan kita hancur tapi diri kita selamat. Itulah yang dinamakan Islam. Nah, itu untuk jasmani. Untuk keselamatan rohaninya yang seperti ini teman-teman, apabila kita datang di suatu tempat wingit, di tempat yang benar-benar istilahnya keramat ya, atau angker lah gitu. Jadi kalau kita sudah memahami Islam yang sebenarnya, dengan duduk di situ aja semua udah steril teman-teman, tanpa harus kita membaca ini, tanpa harus kita membaca itu. Jadi benar-benar dengan kehadiran kita itu semuanya dalam keadaan bersih dari aura-aura yang negatif. Nah, seperti yang pernah saya contohkan cerita di awal-awal video saya itu, bahwa yang namanya ada benturan energi itu. Setelah kita benar-benar memahami Islam dan benar-benar duduk di Islam yang sebenar, Islam selamat itu tadi. Jadi selamat dunianya ya seperti itu ya teman-teman. Maksudnya selamat dunia itu terhindar dari segala macam malapetaka, seperti yang saya ceritakan tadi, ditumbur oleh kendaraan motornya yang hancur. Alhamdulillah kitanya nggak apa-apa. Itu yang dibilang Islam selamat ya teman-teman. Kalau yang untuk rohaninya yang seperti itu, duduk di tempat angker, di tempat wingit maupun di tempat apapun itu, kalau kita sudah paham dengan yang namanya Islam yang sebenarnya, Islam selamat ini tadi, kita akan benar-benar terjaga ya teman-teman, dari segala bentuk mara bahaya, baik yang nyata maupun yang goib, istilahnya seperti itu. Banyak juga orang bertanya dan berkeliling untuk mencari arti Islam ini sebenarnya. Jauh sampai ke Mekah mencari Islam, jauh keliling dunia untuk mencari Islam yang sesungguhnya. Karena Islam yang saya maksud ini, Islam yang benar-benar bisa menyelamatkan kita dari dunia maupun akhirat. Kalau contoh untuk yang di akhirat ini, ada seorang teman guru saya dulu. Setelah dia meninggal, saya berjumpa beliau dan berjabat tangan dengan saya. Kemudian dia pamit undur diri. Setelah dia pergi dari hadapan saya, itu terlihat sekali jalan yang dia lalui itu seperti jalan aspal, seperti jalan tol itu, lurus tanpa ada selembar daun pun yang jatuh. Nah, itu menandakan apa teman? Berarti perjalanan dia baik ya teman-teman ya. Istilahnya itu tidak ada halangan apapun dalam perjalanan rohaninya. Nah, ini yang dicari teman-teman. Gak perlu kita sakti, gak perlu kita hebat, kita sakti mandraguna, ujung-ujungnya matinya, meninggalnya bingung, ruhnya mau kemana. Ya, akhirnya balik ke batu, balik ke pohon, balik ke kolong jembatan, karena tidak ada pembimbing rohaninya.
Tapi kalau yang Islam ini, kalau sudah dia paham di sini, dia mempunyai pembimbing rohani sendiri. Jadi yang menghantarkan dia pun ada teman-teman nantinya untuk sampai ke sana. Mungkin segini dulu ya teman-teman. Saya akhiri audio saya. Soalnya untuk bercerita sini sebenarnya nggak sembarang bicara sih. Ini aja perlu teman ketahui ya. Saya buat audio ini berapa kali berhenti, berapa kali mulai ya untuk membuat audio ini. Ya karena itu ini istilahnya rahasia teman-teman ya. Nggak boleh terlalu dalam untuk menceritakan seperti ini. Ya mungkin sedikit ini bagi teman-teman bisa bermanfaat. Semoga bisa dipetik apa yang saya katakan dan apa yang katakan bisa bermanfaat bagi untuk semua teman-teman ya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.